Selamat pagi adik-adik, bersama Bunda Susi hari ini kita mau sharing iman, judulnya Allah mau kita peduli sesama. Tapi sebelumnya yuk kita main ekspresi wajah. Bagaimana dengan wajah sedih? Nah, kalau wajah marah bagaimana? Betul, kalau ini gimana? Apa ini? Kaget. Kalau ini gimana? Takut ya. Nah, kalau ini benar, coba tunjukkan wajah senang. Dan ini kalau kesakitan bagaimana? Nah, kalau lelah, capek gimana? Nah, betul. Nah, kalau kamu melihat gambar ini, apakah yang kamu rasakan? Ekspresimu bagaimana? Ya, sedih ya kita melihat teman-teman kita yang sedang kelaparan di sana. Kasihan ya, mereka harus menunggu makanannya. Nah, kalau ini teman-teman kita yang tidak punya tempat tinggal, mereka tinggal di tempat yang seadanya, bahkan tinggal di tempat-tempat sampah, ada yang tinggal di kardus, ada yang tidak punya tempat tinggal karena bencana alam. Kasihan ya. Kalau ini bagaimana adik-adik? Nah, ini adalah gambar dari anak-anak di panti asuhan. Mereka tidak memiliki orang tua, jadi mereka tinggal bersama-sama dalam satu rumah yang semuanya harus berbagi. Nah, kalau kalian melihat ini, apa perasaan kalian? Senang ya, ada seorang anak kecil yang sedang menolong orang cacat. Walaupun tubuhnya kecil, tapi dia tetap menolong. Itu contoh peduli. Nah, yang berikutnya adalah seorang anak yang mau berbagi dengan orang lain, yang membagi minumannya pada fakir miskin. Kalau ini membantu teman atau adik ya yang sedang kesulitan, ini sedang membantu memperbaiki sepatunya, pakaiin sepatunya ya. Nah, hal-hal kecil adik-adik bisa lakukan. Nah, kalau kita lihat dari contoh cerita Alkitab, ada orang Samaria yang baik hati yang menolong orang Yahudi, yang padahal orang Yahudi itu tidak suka dengan orang Samaria, tapi orang Samaria tetap peduli dan dia baik hati, dia menolongnya. Kalau yang di sebelah adalah gambar apa? Lazarus dan orang kaya. Lihat, si orang kaya itu sibuk dengan pesta, makan yang mewah-mewah, sementara Lazarus di depan tidak dipedulikan. Padahal adik-adik ingat ya, dalam Matius 25 ayat 40 mengatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi adik-adik, saat kita menolong orang lain, kita menolong Tuhan Yesus. Maksudnya begitu. Nah, terus bagaimana dengan contoh sikap peduli itu apa sih? Yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Artinya tidak egois, tapi memikirkan orang lain, peduli sama orang lain. Kedua, rendah hati saat berbagi, tidak mengharapkan imbalan. Jadi saat kita mau memberikan pertolongan ke orang lain, kita jangan merasa, wah saya nih loh yang mau tolong. Nah, itu tidak rendah hati, itu terlalu sombong. Tapi kita rendah hati, saya mau tolong kamu, boleh nggak? Dan kita harus ikhlas menolong orang lain. Nomor 3, melayani sesama dengan cara membantu orang lain yang sedang kesulitan. Itu contoh sikap peduli. Banyak macam caranya adik-adik kita melayani orang lain. Lalu memperhatikan dan memahami keadaan orang lain. Jadi adik-adik, kalau kita melihat orang lain sedang kesulitan dan kita melakukan tindakan, artinya kita peduli oleh orang itu. Nah, kalian pasti bisa. Nah, ini adalah salah satu contoh yang orang yang sangat peduli pada orang lain. Namanya Mother Teresa. Yuk kita saksikan filmnya dulu ya. Yomimon. Mother Teresa, the mother of the abandoned. There are many sick and lonely people around us. Some don't have parents. There are also those who suffer from diseases that are incurable. Some are too poor to go to the hospital. There's also a lot of poor people who can't afford meals. What can we do for these people? There was a girl who had such concerns. Her name was Agnes.
Born in Yugoslavia, Agnes grew up in a happy and tidy family. Agnes's family was all devout Christians. Her families not only helped the people nearby in need, but also helped distant stranger. Young Agnes was also interested in the same matter. At the age of 18, Agnes joined the congregation in Dublin and took her first step as a nun. She is later called by the name of Mother Teresa. Thereafter, Mother Teresa taught students at a girls' school in Calcutta, the capital of India. One day, Mother Teresa, who was praying quietly in the train, heard God's voice. Teresa, you may share love with the poor and sick. Oh, God, I will follow you. I will devote all my life to helping and living among the poor. Mother Teresa left the convent and went to a place in India of high poor population. She lived there with the poorest of the poor and offered them love. Mother Teresa became friends with the lonely, treated the sick, and distributed food to the hungry. Mother Teresa's love and dedication gave the people happiness. Many countries around the world have given prizes and prize money to praise Mother Teresa for her wonderful work. But she used all the money to help the poor. Teresa grew old over the years and became hospitalized due to illness. At that moment, Mother Teresa said, I don't want undeserved treatment. Please don't treat me. I wish to go quietly to God's side like all the other poor. Many people can't even afford to go to the hospital, and here I am being treated as such. The treatment is more than I deserve. Even before she died in 1997 at the age of 87, Mother Teresa was at the forefront of loving and caring for many people. I'm sure Mother Teresa's beautiful life still lives in people's hearts. Nah adik-adik, kita sudah lihat ya tadi Mother Teresa dari Calcutta. Beliau sangat peduli ya pada orang lain, terutama pada orang-orang yang tidak diinginkan. Artinya orang-orang yang tidak dipedulikan. Orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, dia sangat peduli. Dia memiliki moto, bukan berapa banyak yang kita bisa beri, tapi berapa banyak cinta yang saat kita bagikan kepada orang, saat kita memberikan. Adik-adik, ketika kita peduli dan menolong orang lain, kita telah menunjukkan bukti kasih kita kepada Tuhan. Dan melalui kita, orang lain juga merasakan kasih Tuhan. Nah, saat ini Bunda mau ajak kalian nih, berani menerima tantangan? Pilih salah satu deh. Misalnya, memberikan sumbangan pada orang lain dari uang jajan dikumpulin sendiri. Nanti kalian bisa beliin makanan atau apapun untuk orang lain yang membutuhkan. Atau membuat bekal makanan untuk diberikan pada teman yang sering kalian lihat sering tidak bawa makanan ke sekolah. Nah, kalian bisa coba tolong buat makanan. Atau mendoakan orang yang sedang sakit, mengunjungi teman yang sedang sakit, dan juga bisa juga mengajak oma dan opa bermain atau berbincang-bincang. Pokoknya apa aja yang tentang menunjukkan sikap peduli pada orang lain. Yuk kita lakukan sama-sama ya. Kalian pasti bisa, karena kalian anak-anak Tuhan. Oke adik-adik, terima kasih sudah memperhatikan. Tuhan memberkati. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik, mari kita buat kreativitas temanya peduli. Bahan yang dibutuhkan karton bekas aja ya pakai. Nah, kamu buat lingkaran 9 cm. Lalu kamu pakai kertas origami warna-warni sebanyak 6, diameternya 5,5 cm. Ya, oke. Kita butuh sedotan dan bikin daun seperti ini ya. Oke, kita buat. Pertama kartonnya kamu lem dulu nih, pakai lem kertas saja. Setelah itu bulatan-bulatannya kita tempel seperti ini ya, ditempel mengelilingi.
warnanya disesuaikan supaya cantik. Nah, seperti ini. Lalu tengahnya kita tutup. Lalu kita tulis. Peduli itu apa aja? Satu, mau berbagi. Kedua, menolong. Ketiga, mendoakan. Keempat, menghibur. Kelima, perhatian. Masih banyak lagi contoh yang lainnya ya. Adik-adik boleh tulis apa aja. Setelah kalian selesai menulisnya, kamu ambil sedotan yang tadi kita sudah siapkan, dibalik, lalu ditempel di belakangnya pakai isolasi aja. Ya, setelah selesai, kita tempelkan ayatnya di daun. Nah, ayatnya nanti ditulis Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, mudah kan buatnya? Oke deh adik-adik, selamat membuat ya. Tuhan memberkati.